Bachuddin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia ketiga yang telah mengharumkan nama bangsa dengan kecerdasan yang dimiliki. Tidak hanya dikenal sebagai mantan presiden loh guys, tapi beliau adalah salah satu sosok jenius dari tanah air yang namanya mendunia. Nah, pertama kita bahas masa kecil B.J. Habibie dulu ya guys. Pria yang dipanggil Rudi semasa mudanya ini menghabiskan masa kecil di Parepare, yaitu Sulawesi Selatan. Sejak kecil, kelahiran 25 Juni 1936 ini sudah berniat menjadi seorang insinyur. Beliau mendapatkan ilham ini ketika ada seorang insinyur baru yang mengunjungi daerahnya pada masa itu. Profesi insinyur punya nama dan sangat penting pada saat itu. Nah, semenjak sering mendengar kisah-kisah insinyur, beliau meneguhkan hati untuk menjadi insinyur kelak. Juga ketika ditanya salah satu guru di sekolah mengenai cita-citanya, beliau dengan lantang menjawab, "Saya ingin jadi insinyur." Kecintaannya pada pesawat terbang timbul saat melihat burung terbang di langit, guys. Bapak teknologi ini ingin membuat sesuatu yang dapat terbang layaknya seekor burung di udara. Sejak kecil, kegemarannya akan membaca sudah terlihat. Si ahli pesawat terbang ini enggan keluar bermain seperti anak-anak pada umumnya. Wow, beliau betah berlama-lama di dalam rumah, menghabiskan waktu untuk membaca buku. Sampai suatu ketika Mami, panggilan Habibie pada ibunya, yaitu Ibu R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, menyuruhnya keluar rumah karena Habibie kecil terlalu asik belajar. Biasanya malah orang tua kita repot nyuruh kita untuk belajar ya kan guys. Hahaha. Setelah Papi, panggilan Habibie kayaknya, yaitu Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie, meninggal karena serangan jantung tahun 1950, Habibie melanjutkan sekolah ke Bandung. Keputusan ini diambil Mami yang benar-benar mengikuti pesan sang suami perihal pendidikan anak-anaknya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Mami memutuskan untuk mengirim Habibie ke Pulau Jawa. Berada jauh hingga beda pulau dengan anaknya sendiri. Wah, betapa sulitnya ya guys. Sejak masa kecilnya, Bapak Habibie telah menunjukkan minat dan bakatnya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pelajaran fisika. Waduh. Masa SMP dihabiskan di SMP 5 Jalan Jawa di Kota Bandung. Kemudian dilanjutkan ke SMAK Dago yang dulu dikenal dengan nama Lyceum. Sewaktu SMA, Bapak Habibie dikenal sebagai sosok yang pintar dalam mata pelajaran eksakta, seperti mekanika, matematika, dan yang lainnya. Beliau bukan tipe yang suka belajar jauh-jauh hari sebelum waktu ujian loh guys. Uniknya, ketika ada ujian mendadak, selalu mendapat nilai yang paling baik. Bahkan jika waktu ujian 50 menit bisa dipakai untuk menjawab 30 soal oleh siswa lain. Waduh. Habibie hanya memerlukan waktu 20 menit untuk selesaikan semua soal. Cerdas sekali bukan? Namun beliau tidak sombong karena itu. Justru sangat akrab dengan teman-temannya. Wah, perlu dicontoh nih guys. Lulus SMA tahun 1954, beliau melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan Teknik Mesin. Sebelum menyelesaikan kuliahnya di ITB, 6 bulan kemudian, akhirnya Habibie mengambil keputusan untuk melanjutkan studinya di Rheinisch-Westfälische Technik Hochschule Jerman. Aduh, aku kurang paham nih guys pelafalannya. Berbekal dorongan semangat dan tunjangan finansial dari Mami, berangkatlah beliau ke sana. Di saat inilah pertama kalinya beliau naik pesawat. Sebenarnya beliau sangat berberat hati meninggalkan Indonesia. Selain jauh dari keluarga, harus berpisah juga dengan teman-temannya dan kekasihnya saat itu. Namun, hijrahnya ini dilakukan demi sumpah Mami pada mendiang Papi untuk menyekolahkannya ke jenjang pendidikan yang tertinggi semampunya. Mami menggunakan tabungan yang dimiliki demi sekolah Habibie di Jerman. Bahkan sampai mendirikan perusahaan yang bergerak dalam ekspor-impor dengan koneksi seadanya. Selama di Jerman, tepatnya di Aachen, Habibie benar-benar menjalani kuliah dengan tekun. Pilihannya hanya 2, harus lulus ujian
atau bekerja mencari uang. Jika keduanya gagal, jelas akan merugi. Sia-sia sudah keluarganya bersusah payah bekerja keras membanting tulang di Indonesia demi menyekolahkan beliau. Oleh sebab itu, sebagai bentuk tanggung jawab, setiap tahun beliau menargetkan bisa lulus di semua mata kuliah. Pria yang gaya bicaranya khas ini tidak pernah bolos kuliah. Beliau disiplin dan tepat waktu, sehingga dijadikan panutan oleh teman-temannya. Dibandingkan dengan 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa, Habibie adalah salah satu yang mendapat tunjangan dari orang tua. Selebihnya mereka mendapat uang dari negara. Paspor mereka juga adalah paspor dinas RI dengan total beasiswa yang mungkin sangat banyak. Berbeda dengan Habibie yang paspornya swasta biasa dan murni biaya sendiri. Musim libur bukanlah waktu yang berleha-leha bagi beliau. Justru kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Beliau tidak ingin hidup berfoya-foya seperti teman-temannya yang punya beasiswa. Oleh karena itu, beliau mengambil kelas musim panas dan belajar. Semua dilakukannya demi orang tua. Patut dicontoh nih guys. Selain berorganisasi, Habibie muda dikenal ramah dan akrab. Bukan hanya dengan teman-temannya saja dan kalangannya. Hal ini dibuktikan dengan seringnya beliau berinteraksi dengan penjual dan penyapu jalan di sepanjang jalan, antara kampus dan tempatnya tinggal. Beliau bisa sampai duduk bersama dengan mereka loh di trotoar untuk sekedar menggobrol. Wow. Nah, tahun 1958, tahun terakhirnya di jenjang S1. Beliau menjadi insinyur seminar PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Eropa. Di pertemuan inilah seluruh mahasiswa yang belajar di Eropa berkumpul, membahas permasalahan Indonesia dan menemukan solusi. Beliau juga menyelenggarakan seminar besar selama 5 hari berturut-turut. Sayangnya, dengan mengadakan seminar tersebut, beliau sempat sakit parah. Saking parahnya, beliau sempat dimasukkan ke kamar mayat, seakan-akan tidak ada harapan lagi untuk bertahan hidup. Di keadaan sekronis itu, beliau masih sempat membuat salah satu puisi berjudul Sumpahku, yang berisi kekesalannya. Beliau merasa belum bisa mengabdikan dirinya demi negaranya. Betapa besar cintanya pada Indonesia guys. Ini semua tentu berkat rasa cinta dan pengabdiannya. Di masa ini kegigihan Habibie dan kesetiaan cinta Ainun diuji. Mereka tinggal di apartemen kecil, Habibie sebagai pencari nafkah untuk biaya hidup sekaligus biaya studi S3-nya. Pasangan harmonis ini dikaruniai 2 orang anak. 2 putranya bernama Iklam Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Sehabis menyelesaikan jenjang S3, beliau bekerja di sebuah perusahaan penerbangan Jerman. Perusahaan tersebut bernama Messerschmitt Böll atau MBB. Selama bekerja di sana, beliau sangat tegas namun tetap menjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan. Tentu hal yang bersifat prinsipil. Beliau rela adu argumen dan pantang menyerah membela apa yang dianggapnya benar. Beberapa rumus teori yang terkenal dalam dunia desain dan konstruksi pesawat terbang adalah Habibie Fact, Habibie Method, and Habibie Theorem. Semua riset dilakukan hanya untuk memajukan industri penerbangan, terutama Indonesia. Beliau juga membina kader penerus bidang teknologi pesawat terbang di tahun 1968. Putra-putra Indonesia dimasukkan untuk didik menjadi teknisi penerbangan di MBB. Beliau diangkat menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi di tahun 1974 hingga 1978. Kembali dari Jerman tahun 1974, suami dari Bu Ainun ini mengutarakan janjinya untuk memajukan teknologi penerbangan sekitar. Janji ini dibuktikan dengan kesuksesan beliau membangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT di tahun 1986. Juga Laboratorium Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan atau Puspitek, sekaligus mengetuai keduanya. Seluruh kesuksesan ini diraih beliau sebelum usia 40 tahun loh. Ini menjadikannya sebagai salah satu orang terpandang di Jerman. Selama berkarir, Habibie tidak pernah memikirkan ejekan orang terhadap dirinya. Meskipun sempat mengalami bullying ketika muda, beliau tidak membuang waktunya untuk menanggapi orang-orang yang memperlakukannya dengan kurang baik.
Beliau selalu mengingat pesan Papi untuk menjadi mata air yang bisa memberi kehidupan dan sumber kejernihan bagi orang di sekelilingnya. Beliau bukan sosok yang jenius, sama seperti kita. Kerja keras dan integritas adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Kisah beliau selalu mengingat pesan sang papi untuk menjadi mata air yang bisa memberi kehidupan dan sumber kejernihan bagi orang di sekelilingnya. Beliau bukan sosok yang jenius, sama seperti kita. Kerja keras dan integritas adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Kata Bapak Habibie nih, kita harus menyempurnakan diri sendiri, jadilah unggul dan meningkatkan produktivitas. Caranya yaitu dengan bersinergi dengan 3 elemen, yaitu ajaran agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ketiga itu tidak bisa dipisahkan loh guys. Nah, itulah sekilas cerita tentang kisah inspiratif dari Bapak B.J. Habibie. Semoga ini juga jadi penyemangat kita yang sedang berjuang ya guys. Semangat! Dan thank you for watching.